Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang campuran. Oke, nah apa sih campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, campuran ini dibedakan menjadi dua. Pertama, campuran homogen, kedua, campuran heterogen. Kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah campuran homogen. Kenapa sih disebut campuran homogen? Nah, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Jadi, setelah tercampur, kita udah tidak bisa membedakan lagi yang mana zat-zat yang menyusunnya. Oke, contohnya adalah larutan gula, larutan garam, sirup. Nah, contoh dalam larutan gula, ketika gula dan air kita campur, sehingga menjadi larutan gula, maka kita tidak dapat membedakan lagi zat-zat yang menyusun larutan gula tersebut. Nah, larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Nah, pelarut yang banyak digunakan adalah air. Jadi, pada kondisi larutan gula, sebagai pelarutnya adalah air, sebagai zat terlarutnya adalah gula. Nah, senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik, yaitu pelarut organik, contohnya kloroform dan alkohol. Nah, dalam larutan ini ukuran partikel zat yang terlarut sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer, sehingga partikel zat terlarut ini sudah tidak dapat dilihat lagi walaupun menggunakan mikroskop ultra. Nah, hal inilah yang disebut kenapa menjadikan larutan gula terlihat homogen atau serba sama. Jadi antara air dan gula sudah tidak bisa dibedakan lagi, teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada pelarut itu air dan ada zat terlarut itu gula. Ketika disatukan akan menjadi larutan gula. Oke, jadi larutan gula ini sudah tidak dapat terlihat lagi nih zat-zat yang menyusunnya, sudah tidak bisa dibedakan antara pelarut dan terlarut. Nah, gimana teman-teman? Udah paham tentang campuran homogen? Nah, campuran homogen itu disebut juga larutan. Nah, jadi larutan ini dibagi lagi loh menjadi 3. Pertama adalah asam, kedua basa, ketiga adalah garam. Nah, apa sih ciri-ciri asam? Kenapa sih larutan tersebut disebut larutan asam? Pertama, rasanya masam. Ingat ya, ini tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Oke, karena asam itu ada yang berbahaya, ada yang bisa dimakan. Oke. Nah, kedua adalah pH. pH-nya kurang dari 7. Nah, ngomongin pH itu adalah range-nya itu adalah 1 sampai 14. Nah, yang termasuk asam kalau dia di bawah 7. Nah, yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semakin rendah pH-nya, maka semakin asam larutan tersebut. Jadi yang paling asam itu yang pH-nya 1 ya teman-teman. Selanjutnya dapat menimbulkan korosi atau pengkaratan. Jadi ketika ada benda yang dimasukkan ke larutan asam, maka benda itu akan cepat mengalami korosi. Lalu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, ngomongin lakmus nanti kita bahas ya. Apa sih lakmus? Nah, selanjutnya adalah menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Nah, ini contoh-contoh asam. Pertama ada asam asetat atau CH3COOH, atau kalau kita lebih kenal dalam kehidupan sehari-harinya adalah cuka dapur. Nah, cuka dapur ini salah satu bahan penambah rasa makanan. Yang kedua, asam sulfat atau H2SO4. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya disebut aki. Nah, aki ini adalah yang digunakan pada kendaraan bermotor.
Dan yang ketiga ada asam klorida atau HCl. Nah, ini terdapat pada asam lambung di tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh ada asam lambung yang berguna untuk membunuh kuman-kuman penyakit pada makanan. Jadi makanan yang kita makan akan terlindungi dari kuman karena sudah dihancurkan atau dibunuh oleh asam klorida. Nah, selain dari 3 tadi, asam-asam tersebut, larutan asam tersebut bisa kita temukan dalam buah-buahan dan sayur. Contohnya jeruk, lemon, dan tomat. Nah, tapi selain banyak manfaat, larutan asam juga mempunyai dampak negatif. Contoh adalah hujan asam. Nah, di beberapa wilayah hujan asam ini menyebabkan kerusakan bangunan, gedung, dan patung-patung dalam kota. Nah, kenapa sih bisa terjadi hujan asam? Nah, jadi terjadi hujan asam itu bila terdapat kadar belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NO di atmosfer yang sangat tinggi. Nah, ketika gas-gas tersebut bereaksi dengan air di atmosfer, akan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Nah, ketika di atmosfer itu kan akan terjadi hujan. Nah, air yang bersifat asam tadi akan mengalirkan air hujan yang disebut hujan asam. Nah, ngomongin belerang, dioksida, dan gas nitrogen, nah mereka semua itu berasal dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Jadi sisa-sisa kendaraan bermotor kayak asap kendaraan roda 2, roda 4 dan seterusnya. Oke. Nah, selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam ini dapat membunuh tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup kalau air ini akan mengalir di sungai. Jadi itu adalah larutan asam. Next kita mau ke larutan yang kedua, yaitu larutan basa. Nah, ciri-cirinya adalah pertama, rasanya agak pahit. Ingat sekali lagi di sini tidak boleh dicoba ya. Oke, yang kedua pH-nya lebih dari 7. Jadi yaitu antara 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14. Nah, semakin nilai pH-nya besar, maka basanya akan semakin kuat. Nah, kedua akan terasa licin di kulit, terus keempat bersifat kaustik yaitu merusak kulit, dan kelima mengubah lakmus merah menjadi biru. Dan seterusnya adalah menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Nah, ini contoh-contoh basa ya, contoh sabun mandi. Sabun mandi itu kan licin kan di kulit, terus sabun cuci atau deterjen. Nah, ini kalau misalnya digunakan terlalu banyak, maka akan merusak kulit. Ada sampo, pasta gigi, obat mah, atau aluminium hidroksida, AlOH3, dan terakhir pupuk. Nah, tadi kita udah ngomongin larutan asam sama larutan basa. Nah, larutan asam sama larutan basa itu kadangkala direaksikan untuk menghasilkan senyawa yang netral. Jadi asam dan basa akan disatukan menjadi netral. Nah, disebut dengan reaksi netralisasi. Nah, asam dan basa yang tadi disatukan, direaksikan, maka akan menghasilkan garam dan air. Nah, ini digunakan loh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Contoh, saat kita sakit mah. Nah, kondisinya kan kondisi lambung kita tuh tinggi. Nah, berarti kan itu asam ya. Nah, akan dinetralisasikan oleh obat mah. Obat mah itu kan termasuk sifat basa kan. Nah, karena mengandung kandungan magnesium hidroksida. Jadi, ketika asam tinggi diobati dengan obat mah yang mengandung basa, maka akan menjadi netral, akan sembuh sakit mahnya. Oke. Dan contoh lain ada pengobatan akibat sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi, pengolahan tanah pertanian. Nah, tadi ngomongin reaksi netralisasi, nah maka akan terbentuk zat yang netral kan. Nah, zat yang netral ini adalah garam. Nah, jadi garam ini terbentuk dari reaksi antara asam dan basa
Terus yang kedua, rasanya bisa manis, asin, atau hambar. Hambar itu maksudnya tidak berasa apa-apa ya. Nah, pH-nya itu sama dengan 7. Jadi dia berada di tengah-tengah, netral. Oke. Nggak kurang dari 7 atau nggak lebih dari 7. Lalu dia tidak merubah warna lakmus. Jadi warna lakmusnya sama aja, nggak berubah apa-apa. Nah, ada contoh garam yang paling sering kita gunakan yaitu garam dapur atau NaCl. Nah, ini sering banget kita gunain pada pengolahan makanan. Nah, contoh lainnya adalah amonium klorida atau NH4Cl. Nah, ini terdapat pada baterai kering. Lalu yang kedua, kalsium karbonat atau CaCO3 pada bahan pembuat cat tembok dan bahan karet. Nah, gimana sih senyawa garam itu dapat terbentuk? Nah, tadi ya, jadi garam itu terbentuk dari reaksi asam dan basa atau namanya reaksi netralisasi. Nah, pada reaksi netralisasi akan dihasilkan garam dan air. Nah, ini skemanya ya. Jadi tadi asam ditambah basa atau direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan juga air. Nah, ada lagi penggunaan garam secara luas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Nah, ini contoh reaksi yang kedua ya, yaitu antara HCl, asam HCl, dan NaOH direaksikan akan menghasilkan NaCl dan H2O. NaCl itu garam, dan H2O itu air ya. Oke. Nah, jadi itu tadi ketiga larutan asam, basa, dan garam. Nah, untuk menguji apakah itu larutan asam, apakah itu larutan garam, apakah itu larutan basa, maka diperlukan indikator. Nah, indikator asam basa adalah sesuatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Nah, indikator asam basa ini ada dua loh, ada indikator alami dan indikator buatan. Kita bahas dulu yang indikator alami. Jadi, ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami. Nah, contohnya adalah pertama kunyit, kedua bunga mawar, ketiga kubis atau kol merah, dan yang keempat adalah bunga kembang sepatu. Nah, ini contoh perubahannya ya. Jadi ketika ekstrak kunyit ini kan punya warna aslinya itu jingga tua. Nah, ketika dia dimasukkan ke larutan yang ternyata dia asam, dia akan berubah menjadi kuning cerah. Jadi kalau larutan ekstrak kunyit yaitu warna kuning cerah, dia menandakan bahwa asam ya larutannya. Lalu yang kedua, ketika dia dimasukkan ke larutan basa, maka akan berubah menjadi jingga. Lalu ada ekstrak kubis atau kol merah. Nah, jadi awalnya kan dia memiliki warna asli ungu. Ketika dimasukkan ke asam, maka akan berubah warna menjadi merah. Ketika dimasukkan ke basa lemah akan menjadi hijau. Dan ketika dimasukkan ke basa kuat akan menjadi kuning. Nah, dan terakhir ada asam. Dan terakhir adalah ekstrak bunga kembang sepatu. Nah, ekstrak bunga kembang sepatu ini memiliki warna asli merah tua. Nah, ketika dia dimasukkan ke larutan asam akan menghasilkan warna cerah, dan ketika dimasukkan ke larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Nah, ini contoh dari perubahan warna indikator alami pada berbagai larutan ya. Jadi ketika diuji ke larutan cuka. Nah, kita belum tahu nih cuka itu termasuk asam atau termasuk basa. Nah, kita uji dari 3 indikator. Ada kembang sepatu, ada kunyit, ada kol ungu. Nah, kembang sepatu kan tadi merah tua. Ketika dimasukkan ke cuka jadi merah muda. Kunyit yang tadinya jingga menjadi kuning muda. Dan kol ungu yang tadinya warnanya ungu atau merah menjadi merah muda pekat. Jadi didapatlah kesimpulan bahwa sifat larutan cuka ini adalah asam. Dan begitupun pada air jeruk, air sabun, dan air kapur sehingga menghasilkan sifat-sifat yang telah ada di tabel ya teman-teman. Nah, jadi itu semua adalah indikator alami yang kita dapat dari alam yang bisa menguji apakah dia asam, basa, dan garam. Selanjutnya ada indikator buatan nih. Nah, indikator buatan ini adalah kertas lakmus. Jadi, ada 2 kertas lakmus. Nah, ada warna biru, ada lakmus merah. Nah,
lakmus biru akan berubah merah ketika dimasukkan ke larutan asam. Nah, lakmus merah akan menjadi biru ketika dimasukkan ke larutan basa. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, contoh nih ya. Jadi ada yang gambar A. A itu kan ada larutan. Mau dimasukin lakmus biru. Ketika dimasukin ke lakmus biru, bagian yang tercelup itu otomatis akan berubah menjadi merah. Nah, jadi itu menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan asam. Nah, ada gambar B, ada larutan kedua yaitu larutan B. Nah, ketika si lakmus merah ini dicelupkan ke larutan B, maka yang bagian tercelup itu berubah menjadi warna biru, menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan basa. Oke, jadi secara simpelnya untuk larutan asam memerahkan lakmus. Oke. Sedangkan larutan basa membirukan lakmus. Contohnya gini deh. Nah, ini kita punya perubahan warna kertas lakmus pada berbagai larutan ya. Contoh cuka dapur. Nah, ketika lakmus merah dicelupkan ke cuka dapur, maka tetap merah. Nah, sedangkan ketika lakmus biru dimasukkan ke dalam cuka dapur akan berubah jadi merah. Jadi intinya adalah memerahkan lakmus. Lakmus merah tetap warna merah. Lakmus biru berubah jadi merah. Nah, itu menandakan bahwa sifatnya asam. Contoh kedua adalah larutan H2SO4 atau air aku. Sama ya, jadi lakmus merah jadi merah, lakmus biru lakmus biru jadi merah. Nah, itu menandakan bahwa sifat larutannya adalah asam. Contoh deh, ada larutan garam dapur atau NaCl. Nah, ketika dia dimasukkan lakmus merah, dia tetap merah. Ketika dimasukkan lakmus biru, dia tetap biru. Menandakan bahwa lakmusnya tidak berubah warna apapun. Itu menandakan bahwa larutan ini adalah netral atau garam namanya. Oke. Dan yang terakhir contoh adalah air sabun. Nah, air sabun ketika lakmus merah dimasukkan akan menjadi biru. Nah, ketika lakmus biru dimasukkan ke air sabun akan tetap biru. Jadi merah jadi biru, biru tetap biru, menandakan bahwa membirukan lakmus. Nah, ini adalah contoh dari sifat larutan basa. Nah, jadi itu semua adalah merupakan bagian dari campuran homogen. Nah, di campuran homogen itu ada larutan lagi, larutan asam, basa, dan garam. Nah, selanjutnya adalah campuran heterogen. Nah, campuran heterogen adalah campuran zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna, sehingga masih dapat dikenali nih zat penyusunnya. Jadi dia tercampur, cuman tercampur itu tidak sempurna, teman-teman. Sehingga ada perbedaan nih, oh zat ini apa, zat ini apa. Jadi masih kita bisa lihat, bisa kita amati langsung zat-zat penyusunnya. Nah, campuran heterogen dibedakan menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Nah, contoh koloid itu ada santan, mentega, darah, dan susu. Jadi ini perbedaannya hanya ada endapan apa enggak ya. Jadi santan yang agak pekat di bawah, berkumpul di bawah, santan yang enggak terlalu pekat ada di atas. Jadi masih bisa kita lihat, oh ini santan ini yang paling banyak di bawah, santan yang paling dikit di atas. Jadi masih kita bisa bedain mana zat-zat penyusunnya. Terus kalau contoh suspensi itu ada air kopi, air sungai, lumpur, dan air dengan minyak. Contoh air dengan minyak. Ketika air dan minyak kita satukan, tentu otomatis air dan minyak ini tidak dapat bersatu dengan sempurna. Sehingga kita masih bisa melihat, oh ini air loh, oh ini minyak loh. Nah, itu namanya campuran heterogen. Jadi masih kita bisa bedakan zat-zat penyusunnya. Jadi setelah kita pelajarin ada unsur, senyawa, campuran, didapatlah perbedaan-perbedaan, yaitu kalau unsur itu zatnya tunggal, senyawa itu juga zatnya tunggal. Nah, campuran zatnya campuran. Lalu unsur itu tidak dapat diuraikan lagi. Senyawa dapat diuraikan dan campuran pun juga dapat diuraikan. Nah, unsur itu hanya terdiri dari satu atom, senyawa bisa 2 atom atau lebih. Kalau campuran juga bisa dari 2 jenis atom maupun lebih ya. Lalu kalau senyawa penyusun masanya tetap. Sedangkan campuran penyusun senyawanya, penyusun masanya tidak tetap.
Tuh, jadi itu adalah tabel dari perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kita udah ngomongin berbagai jenis campuran. Nah, kadangkala kita ingin memisahkan campuran. Nah, ada beberapa cara dalam memisahkan campuran. Contoh pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Yang kedua sentrifugasi. Yang ketiga distilasi atau penyulingan. Yang keempat kromatografi. Yang kelima sublimasi atau penyubliman. Yang keenam kristalisasi atau pengkristalan. Dan yang terakhir ada ekstraksi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama adalah filtrasi. Nah, filtrasi atau penyaringan adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak terlarut. Jadi ada cairan, ada padatan yang tidak terlarut berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Nah, biasanya zat padatan ini lebih besar ukurannya sehingga bisa disaring. Nah, alat utamanya tentu adalah penyaringan, yaitu penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel kecil tapi bisa menahan partikel besar. Contoh adalah saat kita mau menyaring air dengan air teh ya, dengan ampas-ampas air teh ya. Tentunya airnya akan lolos dari saringan, tapi ampas-ampas teh itu akan tertahan di saringan tersebut. Nah, itu adalah contoh filtrasi. Yang kedua adalah sentrifugasi. Nah, metode ini pengganti filtrasi. Nah, jika partikel padatannya terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Oke, jadi partikel padatan itu lebih halus daripada yang tadi si filtrasi tadi. Nah, metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Jadi ada plasma darah nih, mau kita pisahin antara sel darah merah dan sel darah putihnya. Nah, padatannya itu adalah sel darah merah dan sel darah putih ya. Nah, lalu akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan yang plasma darah tadi, yang berupa cairan tadi akan berada di bagian atas. Contoh alat sentrifugasi. Selanjutnya adalah distilasi atau penyulingan. Nah, pemisahan distilasi yaitu pemisahan campuran dengan cara memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Oke, jadi kita mau ngambil zat cairnya nih dari campuran yang terkandung dari zat cair tersebut. Contohnya, prinsip kerjanya yaitu perbedaan titik didih atau titik uap dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap zat tadi akan terpisah. Zat cair akan terpisah dengan zat yang tercampurnya. Nah, penerapan ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Nah, minyak bumi di dasar bumi itu kan masih tercampur dengan zat lain. Nah, kita mau ngambil minyaknya aja nih. Nah, saat kita mengambil minyaknya aja, kita menggunakan prinsip distilasi atau penyulingan. Nah, ini contohnya yaitu kayak gini. Jadi, awalnya dibakar, nah maka zat cair akan terbakar, lalu muncullah uap-uap. Nah, yang zat yang lainnya akan terbuang dan hasil yang ingin diambil akan tertampung di wadah penampung. Selanjutnya adalah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya adalah pada saat memisahkan zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau narkoba, atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Jadi dari urinnya ini dilihat warnanya, zat warnanya, apakah ada kandungan obatnya atau tidak. Nah, contoh lain adalah saat mengidentifikasi kandungan suatu bahan makanan, atau saat mengidentifikasi hasil pertanian apakah tercemar atau tidak oleh pestisida. Nah, biasanya paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Nah, jenis kromatografi lain adalah kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Tapi yang banyak digunakan adalah kromatografi kertas ya. Jadi ketika makanan kita mau uji,
Nah, maka akan kelihatan nih zat-zatnya, akan terpisah zatnya yang mana apa, yang mana apa. Oke, contoh lain adalah memisahkan campuran warna pada tinta warna. Ini contohnya ya. Jadi saat kertasnya dimasukkan ke dalam campuran akan terpisah-pisah tuh warnanya. Ada warna merah, kuning, biru, hijau, dan lain-lain. Yang kelima ada sublimasi. Sublimasi itu adalah pemisahan campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, tapi zat lainnya nggak dapat menyublim, gitu. Jadi ada satu zat yang dapat menyublim dipisahin sama zat yang tidak dapat menyublim. Contohnya pemisahan campuran iodin dengan garam, dan pemisahan kapur barus dengan pengotornya. Nah, ini contohnya adalah ya. Jadi ya ketika kapur barus bercampur dengan zat pengotornya, entah itu pasir atau apapun. Nah, yang paling bawahnya, wadah bawahnya akan dibakar, yang atasnya akan dikasih es batu. Nah, ketika dibakar kan pasti ada uap-uap ya. Nah, pasirnya akan tetap berada di bawah, uap-uapnya si kapur barus ini akan menempel, membeku di atas es batu tadi. Oke, jadi kita ambillah yang kapur barusnya, pasirnya kita buang karena sudah terpisah dari kapur barus. Yang keenam ada kristalisasi. Jadi kristalisasi ini pemisahan campuran yang disusun oleh materi yang berbentuk cair dengan materi yang berbentuk padat dan memiliki sifat larut dalam air. Nah, pembuatan garam kan larut kan dalam air. Nah, jadi digunakanlah sistem kristalisasi. Oke, gitu. Ini contohnya ya. Dan selanjutnya ada ekstraksi. Jadi pernah dengar kan ekstraksi buah, misal buah manggis atau ekstraksi sari kelapa dengan ampasnya gitu. Jadi ekstraksi ini adalah pemisahan campuran dengan melarutkan bahan campuran dengan pelarut yang sesuai. Contohnya adalah pemisahan sari kelapa dengan ampasnya. Jadi kita mau ambil sari-sarinya aja dengan cara kita buang ampasnya. Ini contohnya. Nah, jadi itu adalah semua cara dalam memisahkan campuran. Jadi hari ini kita sudah selesai belajar tentang campuran, baik itu campuran homogen maupun campuran heterogen dan cara pemisahan campuran. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita sudahi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.